Saya 1,5 tahun bisa lulus. Guru kalah sama saya. Ya itu ceritanya begitu. Jadi tiap orang harus mencari di mana pencerahan Anda itu dimulai. Segala kesulitan, segala siksaan, hinaan, itu gabunglah menjadi kenikmatan hidup. Anggap itu adalah hedonisme buat Anda. Nah, tiap orang lain, makan gak enak, nolak. Saya makan enak, ya monggo. Makan nasi jagung tanpa asap sate juga enak. Orang Indonesia tadi saya udah bilang, sudah 73 tahun merdeka, sama Mas yang dari Banjar tadi itu. Yang mana tadi itu, Mbak? Nah, 73 tahun merdeka kok Indonesia itu belum bisa yang dinamakan negara primer saja itu. Tadi saya udah ceritakan dari permulaan anak-anak dari Universitas Malang itu. Negara primer maksudnya negara harus bisa menghidupi dalam hal makanan, minuman, pakaian, dan perumahan. Itu negara primer. Kita belum bisa itu. Ada yang kelebihan, ada yang kekurangan, ada yang sedang, tapi yang melarat juga banyak. Saya sudah 12 tahun di Pasar Blora itu lihat laki-laki tua yang merangkak itu. Pernah tahu ya? Pasar Blora. Merangkak nyari botol. Nah, ini depan sosial kenapa itu? Kok diam saja? Rumah bangun, mobil punya, tapi orang miskin berkeliaran kayak gitu dibiarkan aja. Di Eropa utara sana, Denmark, Finlandia, Skotlandia dan sebagainya itu. Kalau Anda punya gaji 1 juta, Anda cuma terima 300, Mas. Pajaknya 700.000. Tapi pajak itu kembali kepada rakyat. Sekolah nggak bayar, kesehatan nggak bayar. Di sini tukang saya yang mengerjakan rumah ini yang dulu bukan yang kemarin, mematahkan kayu dengan gergaji itu dan supaya cepat dipatahkan dengan tangan, mencelat itu kayak dia nabrak garisnya, tembus. Orang kaya dia, tukang membeli sapi-sapi borongan pakai mobil itu loh ke Jakarta, Pak, jualan jagung, padi, pokoknya juragan lah, istrinya 3. Dibawa ke rumah sakit dengan garis luka ini, lupa bawa uang, anaknya Matnur namanya, kemarin juga ke sini Matnur. Di sana di rumah sakit ditolak, duit dulu baru diobati. Pulang mati. Tragisnya kayak saya aja dimusuhi di rumah sakit Blora. Bukan saya berikan sentimen Anda, tidak. Bukan. Saya itu pagi orang belakang dioperasi prostat. Sorenya saya mau dioperasi. Siang datang juru rawat. Pak, menurut penelitian darah Bapak adalah darah O Benggala. Tahu O Benggala? O itu kan darah transfusi untuk semua jenis ya. Tapi ini yang namanya O Benggala, darah O Benggala diketemukan di daerah Benggala, India. Darah yang nggak akan bisa beku. Katanya darah saya itu O Benggala. Coba, kok bisa? Terus saya disuruh konsultasi, mau gimana Pak? Mau dioperasi, tapi kalau Bapak dioperasi ya mati. Darah Bapak nggak bisa berhenti kok. Gini saya kasih surat pengantar ke Karyadi Semarang. Ini surat pengantar. Periksa aja Pak di sana. 3-4 kali saya ke sana, sewa mobil sendiri. Di sana ditolak. Di rumah saya Karyadi itu. Waktu itu saya lagi sakit berat prostat, tahu ya. Digandeng sama istri saya naik itu ke tempat pendaftaran. Nggak bisa katanya. Kenapa nggak bisa? Masa sarjana miskin? Alasannya. Saya bilang begini loh, yang menaruh gelar di situ ada di dalam KTP saya itu doktor PhD. Yang nyuruh nulis itu bukan saya.
Tapi Pak militer ketika saya ditahan itu ditulis di situ. Kenapa kok ditulis? Supaya kalau nanti ada apa-apa saya lari, kalau nggak ada gelarnya kan susah ditangkap. Jadi taruh gelar di situ. Padahal saya penganggur, dari mana punya uang, jadi saya miskin. Saya kan dibungkem. Saya homo alalu, manusia yang dibisukan. Nah, homo alalu namanya. Jadi saya melarat. Di loket ditolak sama itu. Masa sarjana miskin? Ya saya bilang ini yang naruh gelar itu bukan mau saya tapi militer. Ngerti nggak Pak? Oh ya ngerti. Ya udah periksa di situ 3 hari. Kesimpulannya apa? Konsultasi aja kembali ke Blora. Coba. Jadi saya di pingpong. Untung ada namanya juga Selamat tuh datang dari mana. Kemudian ada isu lagi bahwa boleh berubah di tempat lain. Yang ditunjuk adalah Semarang tadi. Blora nggak mau sudah. Semarang, Solo, dan Bojonegoro. Solo terang penuh sesak ini. Semarang sudah jelas menolak. Saya ke Bojonegoro. Jadi saya kemudian dioperasi di Bojonegoro. Justru di situ saya mendapat pencerahan lagi. Saya dioperasi prostat. Padahal dari rumah sakit Blora bilangnya apa? Pak, nanti kalau di Bojonegoro Bapak harus cuci darah dulu. Kalau saya cuci darah nggak ketemu Anda sekarang di sini saya. Karena kemampuan manusia cuma 2 tahun untuk cuci darah. Kok cuci darah katanya? Iya itu kata dokter dari Blora. Ini saya kasih pel. Dikasih pel, jadi saya operasi tanpa cuci darah. Nah, hebatnya di sini nih. Begitu selesai dioperasi saya nggak merasa sakit. Tahu-tahu sudah alat baru yang namanya laser. Pak Pram habis, Pak Kusala kakak saya habis dioperasi prostat. Penyakit prostat adalah penyakit yang menimpa semua laki-laki di atas 45. Hati-hati aja. Tapi dengan syarat yang tidak beres dalam hubungan keluarga. Ngerti Mas? Saya kan nggak beres, bukan karena curang, bukan. Di penjara mau main sama siapa? Sama tembok. Pram berapa tahun di tembok? Di balik penjara. Pak Kusala juga 10 tahun, saya 6 tahun. Jadi laki-laki yang tidak beres kan dalam hubungan keluarga, semua kena. Pram habis dioperasi, belum ada alat laser. Kusala habis. Saya beruntung ada laser. Nah, ketika itu yang ngoperasi adalah Pak, siapa namanya itu, Pak Ashari. Ataks, terus Hari. Bagaimana nyebutnya itu bahasa Arabnya? Ashari. Bisik-bisik sama saya, Pak, kalau nanti sembuh, Bapak berumur kayak 18 lagi. Ternyata benar. Istri saya ini beda 30 tahun sama saya. Waktu saya kawin sama dia baru tamat SMA. Saya sudah 54 tahun. Bapak saya udah mati umur 54 tahun. Saya bahkan kawin sama dia. Habis dioperasi apa? Istri saya bilang, Pak, kawin aja lagi, saya nggak kuat. Jadi pencerahan saya dapat kayak gitu tuh. Makanya saya selalu bangga. Kiri kanan saya adalah perempuan. Terus apa? Sekarang tadi saya cerita sama Mbak itu yang dari Banjar tadi. Umur saya itu sekarang hampir 82. Saya masih punya simpanan. Sulami namanya. Saya terang-terangan bilang sama istri saya punya simpanan, Sulami namanya. Sulami, jadi panggilannya ya Bu Sulami ya. Bu Sulami atau Ibu Sulami. Dia itu wanitanya. Dia itu pacar saya yang kerempeng, suka buka-bukaan, nobra. Tahu nobra? Paham dong. Laki-laki juga paham, pura-pura aja dudungkuk. Ya, lugu tapi di dalam pikirannya, bener juga ini si tua bangkai. Nah, jadi saya jadi cerdas karena Sulami. Tahu Sulami? Mas ini siapa?
Sulami pernah saya ceritakan siapa itu? Jamil pernah. Hah? Jamil namanya. Sulami itu ada wanita Sekjen Kirwani. Pernah dengar Sekjen Kirwani? Sulami kan namanya, orang dari Seragen. Pernah ketemu saya di Jerman sana. Saya pacarin, Sulami. Padahal dia digilain oleh seorang Jerman. Bahkan sampai merubah namanya jadi Jerman, jadi nama Indonesia, Bintang Suradi. Ngikut ke Indonesia. Padahal dia pacar saya, Sulami. Sekjen Kirwani loh yang dituduh membunuh 6 jenderal itu di Lubang Buaya. Hebat kan saya? Sulami namanya, orang Seragen, penyair, pengarang, cerdas dia. Tapi sampai sekarang saya pacari, Mas. Saya akui dia saya pacari. Tahu nggak sebabnya? Bu Sulami atau Ibu Sulami. Bu itu apa artinya? Buku. Ibu. Ilmu dari buku. La itu majalah. Media informasi. Jadi Sulami itu surat kabar, majalah, dan media informasi. Ya itulah yang membuat anak cerdas adalah buku, yaitu Sulami. Paham nggak? Tirulah itu. Tak kira selingkuhan beneran. Walah, itulah mulai jorok pikirannya. Bener itu. Oh iya. Bisa saya adopsi nanti ini. Bisa saya adopsi kalau di depan anak-anak. Saya punya selingkuhan. Perselingkuhan yang membawa Anda jadi cerdas. Tapi emang begitu, Mbak. Saya pacar saya di mana-mana. Kami kan disebut oleh Heldener bangsa kuli. Pernah dengar? Heldener orang Belanda itu. Indonesia itu bangsa kuli. Ya. Oleh Bung Karno dinamakan bangsa tempe. Lahir daripada penjajahan berabad-abad itu kan. Dulu bikin tempe kan diinjek-injek. Pernah tahu nggak, Mbak? Diinjek-injek dengan kaki gitu dikali. Makanya kita itu bangsa tempe. Saya bikin quote sendiri lah, bangsa Indonesia itu bangsa kerupuk. Rame dipegang ini, nanti kena air juga kempes. Itu kalau menurut saya bangsa yang suka membelokkan sejarah bangsanya sendiri. Padahal kata seorang sejarawan Inggris, siapa yang masnya namanya? Saya agak lupa, barangkali Anda ingat. Bangsa besar adalah bangsa yang bisa menghargai sejarah bangsanya sendiri. Siapa Mbak namanya, Mbak? Saya lupa sih, gampang lupa. Tapi sebenarnya saya ngetes, lu tahu apa enggak? Nah itu. Jadi bangsa besar itu begitu. Kita itu bangsa besar sebenarnya. Makanya, walaupun saya bangsa kuli, secara pribadi saya telah mengalokkan bangsa Arya, bangsa Jerman. Penaluannya bagaimana? Saya tanya dulu sama Anda semua. Trump sudah pernah dapat Nobel belum? Nobel apa? Magsaysay ya, Fukuoka ya, yang lain ya. Tapi yang Nobel dari Swedia itu, Alfred Nobel, sudah dapat belum? Belum ya? 7 kali kandidat Nobel. Iya, itu. Tapi saya 3 kali saya bicara di pameran sejuta buku indie, tahu? Buku indie di Semarang, Jogja, dan di Surabaya hadir. Saya selalu bilang, Pram sudah dapat Nobel, saya saksinya. Apa artinya Nobel? Apa artinya, Mbak, kira-kira? Noni Belanda. Jadi Pram dapat Noni Belanda, Nobelnya itu. Saya 3. Belanda, Belarusia, dan Belgia. 3 saya punya. Cuma di Belgia itu kan di sana bahasa Prancis. Bahasa saya kan cuma elementer. Tapi bahasa cinta bukan di masalah bahasa komunikasi, tapi bahasa tubuh buat saya. Ngerti? Gerakan tubuh.
ini saya di Jerman 8 kali mondar-mandir. Pacar saya 2, bangsa Arya tertinggi di dunia. Pacar saya 2. Bagaimana bisa? Bangsa kuli kok bisa menang dengan bangsa Arya? Pacar saya 2 di sana. Di Berlin sama di Hamburg. Hannah von Au yang di Berlin. Dan Margit Liebel, sekretaris tertinggi hak asasi manusia itu. Orang Jerman. Bukan saya nyari dia. Dia mencari saya. Hebat kan saya? Dari kasus itu. Dari Filipina ya, kalau Maksese dari Filipina ditolak oleh 26 pengarang Indonesia yang anti Pram. Karena Habib Yasin juga Habib Yasin ya. menolak. Kalau Habib Yasin menandatangani manifest kebudayaan, tapi masalah karya Pram Yasin tidak menolak, termasuk Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad itu ideolog atau yang punya ide mendirikan manifest kebudayaan. Umur 18 sudah punya ide brilian kayak gini. Dia lebih pintar bahasa Inggris daripada bahasa Tegal. Nah, saking pinternya. Nah itu. Kalau dia si Gunawan menolak untuk apa? Gabung dengan Lekra itu masalah polemik kebudayaan, tapi masalah karya dia berbeda. Tiap orang punya hak untuk menilai karyanya sendiri. Gitu. Jadi dia Yasin juga begitu. Yang sampai sekarang anti terus adalah Taufik Ismail. Taufik Ismail itu sahabat karib saya. Oh, sahabat. Jadi banyak orang-orang gede itu dulu sahabat saya. Bung Karno aja pernah ngelus-elus kepala saya. Tahun 50, istana itu nggak dijaga. Bebas masuk. Nggak dijaga, nggak ada militer yang jaga. Kecuali kita bawa undangan. Masuk itu harus bawa undangan. Undangan hadir ada acara apa gitu ya. Nah, itu adanya di ruang tengah acara itu. Waktu itu saya lupa. Tapi dia kasih makanan lah gitu. Ya kayak gini. Gitu. Satu kali waktu itu acara musim hujan gini. Jadi saya kepengen ke belakang. Nggak tahu di mana tempat buang air kecilnya itu. Saya masuk ke ruang tengah, kok nggak ada orang. Tahu-tahu ada orang laki-laki celana putih, pendek, kaos, orang botak. Duh, siapa itu? Bang, tempat buang air kecil di mana? Saya nggak bilang WC. WC kan bahasa Belanda. WC itu bahasa Belanda loh, makanya saya nggak bilang WC. Pak, tempat buang air kecil di mana? Yang deketi saya dilus-elus, terus nunjuk. Saya pergi ke situ yang ditunjuk. Saya cerita sama Pram. Itu siapa itu laki-laki itu? Itu Soekarno. Jadi saya itu kepala saya pernah dilus-elus Soekarno. Jadi Soekarno kalau nggak pakai peci, botak, jelek mas. Bekas ini jerawatnya di mana-mana. Itu kalau difoto aja, gantengnya kayak apa. Marilyn Monroe tahu ya? Bintang film yang sejak kecil sudah kehilangan virginity-nya itu. Kan kemudian punya anak sama Kennedy ya. Pernah dengar ya? Presiden yang mati ditembak itu. Nah, itu anaknya punya anak sama Kennedy disimpan di New Mexico, daerah negara bagian Amerika Serikat yang dekat Meksiko, makanya dinamakan New Mexico. Di sana disimpan. Lah anak mau dipisahkan sama ibu itu kayak apa ibunya? Walaupun anak tidak resmi kan anaknya juga. Dia itu jadi sarap. Marilyn Monroe itu. Ketemu Pram, ketemu Soekarno, manggilnya Prince. Soekarno kan kayak raja, panggilnya Prince. Nah itu dia lebih senewen lagi, kenapa? Pengagum Mandarin itu kan luar biasa, banyak. Di Amerika memang cantik, orangnya sensual banget, bibirnya itu loh, cemokot. Tahu cemokot ya? Paham semua. Cemokot, lah itu pengagumnya luar biasa. Yang paling bikin senewen dia apa? Asal dia jemur celana panjang, celana apa dalam sama kutang pasti hilang, dicuri sama pengagumnya itu. Itu yang bikin senewen. Kemudian dia mati apa bunuh diri apa minum obat dulu itu senewen. Jadi begitulah hidup seorang bintang film Marilyn Monroe itu. Tapi emang sejak kecil sudah kehilangan virginity-nya. Kalau di Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya dan
akhlak Islam itu kan virginity suatu hal yang sangat sakral ya. Nah itu kalau di Barat enggak. Di Barat itu hal yang biasa. Cuman justru supaya Anda itu cerdas semua, pacaranlah, saya anjurkan. Pacaranlah. Sama Sulami. Nah, pacaranlah. Cuma kalau benar-benar pacaran jangan kelewatan. Kalau kelewatan ya 3 bulan kena kasus. Gitu loh, jangan. Tapi ada syaratnya ya. Kalau syarat saya apa? Jangan saya tertarik sama Anda. Tidak mungkin saya tertarik sama Anda. Anda yang harus tertarik sama saya. Kalau Anda tertarik, saya perbudak Anda. Tapi kalau saya tertarik sama Anda perbudak saya. Wah, saya belum punya Mio nih, beliin dong, saya beliin. Walaupun saya nggak punya uang, kalau perlu saya nodong. Nah, itu syaratnya itu. Nah, itu yang bikin Anda cerdas. Nah, coba aja kalau nggak percaya. Tapi kalau percaya, jangan terus menghilang, bayar. Ini kan pelajaran. Tentang Marxisme ya. Sekarang gini, revolusi Prancis itu memang benar-benar menggoncang dunia dengan 3 pilarnya: liberté, égalité, fraternité ya. Liberté itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah liberalisme. Semua positif. 3 ajaran itu, semua positif untuk kemanusiaan. Tapi Anda harus tahu, di semua yang positif pasti ada yang negatif. Sebaliknya, di mana semua ada yang negatif, pasti ada yang positif. Itu adalah hukum keseimbangan alam. Dimanapun juga di dunia ini. Di mana segi positifnya? Liberalisme, kebebasan bicara, berpikir, bersekian puluh sampai sekian ratus ya. Kelemahannya adalah berusaha. Liberté itu, liberalisme, kelemahannya adalah di berusaha. Kebebasan berusaha itu membuat orang-orang yang punya modal berusaha mengumpulkan modalnya menjadi kapital. Jadi dari revolusi Perancis lahirlah kapitalisme. Karena orang-orang yang punya duit kemudian mempergunakan kebebasan berusaha untuk menciptakan modal, dan dengan modal itu mereka mengeksploitasi dengan modal itu dengan sistem kapitalisme, yaitu memeras tenaga buruh. Buruh bekerja dieksploitasi oleh mereka. Itu adalah kelemahan kalau menurut saya dari revolusi Prancis yang terjadi di abad berapa itu? 18 ya? Abad berapa Mas? 18 ya? Nah, jadi kelemahannya liberalisme adalah kebebasan berusahanya itu yang melahirkan kapitalisme. Dari revolusi Prancis melahirkan kapitalisme. Setengah abad atau seabad kemudian ada kelompok lain yang berusaha menentang liberalisme itu, yang dinamakan komunisme. Ya. Jadi lahir duluan adalah kapitalisme, kemudian komunisme. Jangan dilihat jeleknya dulu. Yang dikenal di Indonesia, komunis adalah pembunuh, anti Tuhan dan sebagainya. Makan aja itu silakan sebagai patokan. Tapi saya ceritakan yang sebenarnya. Komunisme itu lawan dari kapitalisme. Kalau komunisme hidup dari mengeksploitasi tenaga orang lain, ya, kelompok lain. Komunisme kepingin hidup dari tenaganya sendiri. Apa jelek itu? Hah? Ada kepingin mandiri, apa jelek? Komunisme loh, artinya itu. Tapi di Indonesia komunisme anti Tuhan. Hah? Terus apalagi yang 3 itu yang membuat komunisme di Indonesia tersingkir dari dunia politik itu. Nah itu. Jadi komunisme adalah kelompok orang yang kepingin hidup dengan tenaganya sendiri. Jadi kalau Anda seorang yang paham terhadap diri Anda sendiri, Anda harus bangga menjadi seorang komunis. Harusnya. Nah,
hidup dari tenaganya sendiri kan lebih berharga daripada minta-minta. Nah, jadi hebat loh harusnya. Cuma di Indonesia sudah kalah duluan dengan propaganda politik. Jadi Amerika apa negara lain itu yang menganut ajaran kapitalisme ya akan merasa terganggu oleh komunisme kan. Nah, itu mereka dengan dalih apapun, dengan fitnah, dengan ini untuk anti komunisme itu. Tapi sebenarnya secara positif begitu. Ada percaya monggo, nggak percaya monggo, yang saya tahu begitu karena saya belajar Marxisme lebih dari 15 tahun. Yang lucu Pram itu cuma tamat SD, bahasa Inggrisnya tanggung, Belandanya tanggung. Bikin Bumi Manusia oleh Dirjen Kebudayaan. Siapa namanya? Profesor Dr. Edi Setiawati. Itu perempuan, itu bukan laki-laki itu, Edi Setiawati. Itu saudaranya NH Dini, tahu? Pengarang dari Semarang yang kemarin keunduran mobil ya, tabrak mati ya. Itu saudaranya Edi Setiawati itu. Edi Setiawati itu Dirjen Kebudayaan waktu itu. Dia yang membuat pengumuman bahwa Bumi Manusia karangan Pramudia itu mengandung ajaran Marxisme Leninisme yang terselubung. Loh, saya belajar 15 tahun Marxisme, menyelubungkan kok nggak bisa kok. Hah? Bagaimana menyelubungkan? Pram bisa. Hah? Padahal cuma tamat SD, nggak pernah baca Marxisme. Kok bisa? Profesor Edi Setiawati beri komentar. Mengandung ajaran Marxisme Leninisme yang tersebelum. Jadi harusnya siapa yang ditangkap? Edi lah yang ditangkap, bukan Pramudia. Ini jadi terbalik ini. Tapi di atas Edi siapa? Ayo ngomong. Mau melinjo panas? Atau jabatan tinggi? Itu kan? Gitu loh Mas. Saya bukan di situ yang mau saya ceritakan latar belakang. Siapa Edi Setiawati? Saudaranya NH Dini. NH Dini punya kakak laki-laki yang namanya Teguh Anwar. Bukan Teguh Karya ya. Teguh Anwar. Kemudian jadi Dirjen Purbakala. Edi Dirjen Kebudayaan, Teguh Anwar Dirjen Purbakala. Waktu mereka mahasiswa tinggal di Jalan Jawa, daerah Menteng itu kan daerah mewah dulu. Sekarang kalah jauh lah, dulu paling mewah di dekat Hotel Menteng. Siapa yang di Jakarta pernah? Daerah Menteng itu loh. Bioskop Menteng ya. Nah, Jalan Jawa. Di situ tinggal Edi Setiawati sama Teguh Anwar satu rumah indekosan. Ya. Suatu kali Teguh Anwar mau masuk WC yang dalam keadaan terbuka. Tahu-tahu Edi Setiawati ada di dalam keadaan telanjang bulat. Lah kemudian kan Edi Setiawati ceritanya teriak, saya diintip, gitu. Kami seluruh rumah tahu. Kebetulan Mas Teguh Anwar itu teman saya. Mas, saya kena kasus ini. Ada apa? Saya dituduh ngintip Mbak Edi. Oh, kamar mandi terbuka, tahu-tahu dia telanjang di dalam. Nggak usah khawatir Mas. Kenapa sih? Edi Setiawati itu kena penyakit yang dinamakan exhibitionism. Suka memamerkan tubuhnya sendiri. Ngerti? Laki-laki juga gitu, banyak. Perempuan juga gitu. Edi itu kena penyakit itu. Masa kayak gitu? Iya. Nggak usah khawatir. Malah bangga Anda tahu Mbak Edi Setiawati dalam keadaan telanjang. Masa iya begitu? Iya, udah lupakan aja itu. Jadi latar belakangnya gitu. Jadi semua yang negatif ada positifnya. Nggak tahu sekarang sudah jadi Dirjen Kebudayaan, udah pensiun, tinggalnya juga di Jalan Lembang. Jalan Lembang itu tempat orang paling kaya di Jakarta. Pernah tahu nggak Jalan Lembang? Di ujung Jalan Lembang itu tinggal Ahmad Yani. Di pinggir taman, di Menteng taman apa Mas? Ismail Marzuki bukan? Ismail Marzuki. Enggak, ada taman di sana namanya, itu rumah. Si siapa? Ahmad Yani di situ, cuma 100 meter dari kedudukan Amerika.
Jadi dari dulu Ahmad Yani itu sudah dimusuhi oleh Amerika. Latarnya belakangan begini. Sumitro, bapaknya Prabowo, itu adalah agen CIA Indonesia. Pemberontakan PRRI, kalau saya bukan pemberontakan namanya, cuma apa namanya, shock terapi aja itu. Karena masih nyebut nama Republik Indonesia. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI itu kepanjangannya. Jadi masih ingat RI-nya ini. Jadi cuma shock terapi karena dianggapnya Soekarno terlalu Javanisme, yang dikembangkan Pulau Jawa terus, Sumatera tidak. Timbulnya PRRI itu. Nah itu mereka kemudian didukung oleh Amerika. CIA Indonesianya adalah Sumitro, mendatangkan senjata dari Amerika dan didaratkan di Pekanbaru. Tahu ya, Sumatera, Pekanbaru. Ternyata tentara Ahmad Yani itu sudah mendarat di Pekanbaru dengan senjata buatan Amerika, termasuk bazooka, dihancurkan Sumatera Barat. Karena yang membuat PRRI adalah Sumatera Barat. Nah itu bukan cuma Sumatera Barat yang dihabisi oleh Ahmad Yani, itu juga Tapanuli Utara. Atasnya kan Tapanuli. Itu daerahnya Nasution, dihancurkan itu. Nah itu makanya Nasution itu dendam sama Soekarno 2 kali. Pertama tahun 1952 Nasution itu pernah berontak mengepung istana dengan senjata berat. Itu tahun 52, 27 Oktober. Itu dendam Nasution perdana. Nasution dipecat. Terus yang kedua dendamnya adalah daerah dia dihancurkan oleh tentaranya Ahmad Yani di bawah Soekarno. Jadi Ahmad Yani adalah pembela Soekarno yang utama. Makanya kemudian ketika peristiwa 65, korban pertama dari 6 jenderal adalah Ahmad Yani. Itu isu pertama. Isu yang kedua lucunya begini, Mas. Waktu itu Ahmad Yani adalah pembentuk pasukan yang namanya RPKAD. Tahu? Yang ada di daerah Semarang situ. Di mana, Mas? Kopassus. Itu yang bentuk adalah Ahmad Yani. Siapa yang masuk pasukan itu nggak boleh pulang hidup, harus mati. RPKAD itu namanya apa dulu? Banteng Raider. Semarang ke selatan, Pak, Serondol ya, Mas. Dilatihnya di situ. Itu pasukan terdepan dari divisi Diponegoro itu di situ. Waktu diterjunkan untuk menduduki Papua ya, itu sebagian besar mati tergantung di hutan Papua itu. Nah ini Kapten X ini ditangkap, diinterogasi Belanda, dibebaskan. Lapor sama Ahmad Yani, ngerti? Bahwa begini, bukan dia terima kasih dapat laporan, dia habisi. Pukul. Kamu nggak boleh pulang hidup, harus mati di sana. Ngapain kamu kesini? Ngerti, Mas? Akhirnya dia dendam sama Ahmad Yani. Makanya versi kedua Ahmad Yani itu dibunuh oleh kelompok yang anti Soekarno. Ya. Yang kedua adalah dendam dari kapten anak buahnya Ahmad Yani sendiri. Itu baru saya dengar belakangan ini, cerita yang versi keduanya. Jadi Nasution dipecat dendam 2 kali sama Soekarno. Terus kemudian makanya kalau peristiwa 65, kalau menurut saya Nasution Soeharto tokohnya. Kalau yang lain kan Soeharto Nasution. Ada 5 versi tentang 65 itu. Yang ke-6 saya yang buat. Nasution Soeharto, bukan Soeharto Nasution. Lain loh itu, lain anunya. Isinya lain. Itu ceritanya 65 begitu antara. Jadi kalau tentang Marxisme sudah jelas kan, itu sangat singkat kok, lain-lainnya itu gampang lah. Cuma ini, gini ya, peradaban lahir dari mana? Dari mula manusia punya peradaban dari mana? Ya, semua dari kearifan. Ngerti nggak, Mas? Misalnya Anda kalau haus minum, itu kan minum air apa, itu aja juga suatu kearifan.
Orang Rusia lolos dari kebangkrutan Perang Dunia Kedua karena ada kearifan yang mereka temukan. Tahu, minum getah pohon berioza. Getah pohon berioza itu dipantek, keluar cairannya, diminum. Itu obat anti kedinginan. Itu kan kearifan. Hitler kalah kenapa? Karena tidak punya kearifan itu. Napoleon kalah ke Rusia juga nggak punya kearifan itu. Nah ini makanya saya kepengen membangun Republik Jalan Ketiga Indonesia melalui kearifan lokal. Dan kearifan peradaban itu dimulai dari individu-individu. Pernah dengar yang namanya manufaktur? Manufaktur. Dari kata apa itu? Mano, tangan. Jadi manusia dimulai dari tangan. Hah? Faktor itu kan faktor tangan. Jadi gajah pun kalau punya 2 tangan jadi manusia. Menurut saya. Jadi semua peradaban dunia dimulai dari kearifan. Dari peradaban itu lahirlah teori-teori. Ya, ngerti nggak, Mas? Dari sistem misalnya kapitalis lahir teori kapitalisme. Jadi praktek dulu baru menimbulkan teori. Nah ini Marx Lenin sebaliknya kepingin membuat teori jadi fakta. Bisa apa enggak? Maka orang lain bilang Marxisme Leninisme adalah ilmu yang ilmiah. Ilmiah utopianya, ilmiah tidak benarnya, gitu loh. Jadi makanya dalam buku saya, walaupun saya lulusan Rusia, saya bukan berarti pengikut Marxisme Leninisme, walaupun juga saya lulus. Tapi untuk dapat lulus itu saya dibela oleh 3 perguruan tinggi, bukan 1 perguruan tinggi, jadi semua 4 yang bela saya. Artinya kalau di Indonesia itu ya korupsi berjamaah. Mereka percaya pada tulisan saya, pada Marxisme Leninisme adalah utopia. Karena mereka kepingin membuat teori jadi fakta. Mana mungkin, harus fakta menciptakan teori. Walaupun namanya ilmiah. Nah itu dukungan ini didukung oleh, disertasi saya didukung oleh 4 perguruan tinggi. Kalau sendirian, waktu itu saya kuliah di Plekhanov, nggak akan lulus saya. Apalagi saya lulus lebih cepat dari yang biasa. Kan saya bilang tadi 1,5 tahun. Saya nggak dikasih tahu oleh Institut Plekhanov bahwa saya udah lulus ke departemen. Jadi setiap kali saya ke departemen, mana ijazah saya, mana? Belum, karena belum ada laporan. Akhirnya dilaporkan ke sana, terus saya dapat ijazah, tapi saya dituntut harus mengembalikan beasiswa selama 6 bulan yang saya terima. Saya bilang kesalahan itu jangan ditimpakan pada saya, timpakan pada institut, karena dialah yang menahan saya dilaporkan ke departemen. Ya menang saya. Yang dituntut ya institut. Jadi waktu itu saya kuliah di institut, jadi yang mendukung adalah Institut Plekhanov, Universitas Patrice Lumumba, Institut Perdagangan, dan Institut Perdagangan Luar Negeri. 4 yang mendukung saya, makanya saya lulus. Kalau nggak lulus saya. Karena di sana sepandai apapun Anda, kalau tidak percaya pada Marxisme, nggak akan lulus Anda. Nah itu prinsipnya di sana. Kalau di Indonesia harusnya Pancasila ya begitu, mungkin cepat maju ya, Mas. Kan kita hanya sekedar itu aja kan, nggak ada tuntutan apa-apa kan. Harus paham kan Pancasila. Kalau di sana wajib itu, hukumnya begitu. Nggak tahu ya sekarang, sudah runtuh sih. Ya karena runtuh itu karena apa? Salah satu adalah memang utopia. Gitu ceritanya. Jadi Marx itu gampang kok. Buku-bukunya itu cuma komentar aja, kayak menantunya Pak Hatta siapa? Siapa itu pendiri atau direktur utama Bukopin? Siapa namanya itu? Suaminya si Mutia Hatta itu loh. Siapa namanya? Edi Swasono ya? Direktur utama Edi Swasono. Mengembangkan teori ekonomi, istilah-istilah. Kalau menurut saya gampang aja. Koperasi itu guritanya kapitalisme. Nah, kalau di Rusia nggak ada koperasi, ya ada tapi nggak terlalu maju. Cuma 2-3 kalimat kok dibahas itu.
Itu gurita kapitalisme. Di sana kolektivisasi yang diunggulkan. Ya ada positifnya, ya ada negatifnya. Ya kan saya bilang, semua itu saling mengisi lah. Tidak menakutkan sebenarnya, sebagai pengetahuan tidak menakutkan. Enggak, harusnya enggak menakutkan itu. Cuma tiap orang kepengen hidup dari tenaga ini kan positif kan. Kalau penerimaannya negatif bagaimana? Nah, inilah yang perlu dikembangkan di antara anak-anak muda sekarang itu. Pahami, untuk paham Anda harus baca buku banyak-banyak. Siapa tadi itu? Siapa gambarnya? Siapa tadi itu? Tan Malaka. Tan Malaka itu pendiri dan menurut saya paling hebat. Kalau menurut saya kalah itu Marx. Karena dia menciptakan buku Madilog, ada logikanya. Marx nggak ada. Saya milih Tan Malaka daripada Marx sesudah saya pelajari. Pelajarilah dia itu. Dia mendirikan Partai Morba, ya, musyawarah rakyat banyak. Siapa tokoh yang terhebat kalau muridnya yang terhebat? Ada Malik. Tapi ada Malik punya cara sendiri dalam masalah duit. Semua bisa diatur. Kan jadi ada kelemahannya. Juga Marx, orang yang mengaku paling pintar adalah yang namanya Karl Düring. Karl Düring itu muridnya Marx yang paling hebat. Ditiru segala ajarannya, tapi kemudian dia mengembangkan ajarannya sendiri. Ngerti? Jadi kemudian merasa lebih pintar dari Marx kan? Kan murid harus mengalahkan guru. Makanya sendiri dihabisi sama Marx dengan buku yang namanya Anti-Düring. Saya udah cerita dulu ya. Anti-Düring. Saya juga gitu sama Pram. Saya itu jajan dia, sansaknya kalah dikit tempaleng. Ini begitu, saya nikmati itu sebagai pelajaran. Akhirnya apa? Pram guru saya, pengganti orang, kalah sama saya. Kalah umur udah kalah, kalah pendek. Jangan tinggi kayak Anda itu, untung Mas. Maju perang mati dulu Anda, kena peluru. Enakan yang pendek. Orang pendek juga banyak yang besar. Napoleon itu lebih pendek dari saya. Lenin lebih pendek dari saya. Habibie kalah sama tinggi sama saya. Saya lebih tinggi dari Habibie. Kecil Habibie itu. Kayak apa dia ilmunya? Tapi terus terang ya, bukan saya menghina. Dia bukan seorang ilmuwan. Manusia biasa. Kalau Anda masuk Jakarta, 1 kilo sebelum Pulau Gadung, di kanan, di kiri jalan itu ada Trade Center seluas 1 kilometer persegi. Punyanya Habibie. Ilmuwan kok kaya. Gak boleh kalau menurut saya. Ilmuwan harus memberi ilmunya kepada muridnya, bukan cari kekayaan. Waktu pencipta pesawat terbang di IPTN ya, kan bangkrut karena semua yang pintar-pintar ke luar negeri itu tinggal sisanya itu. Dia mau perbaiki, sama Habibie mau diperbaiki, tapi dia minta 1%. Nah, berapa triliun itu? Pabrik pesawat terbang berapa triliun, dia minta 1%. Gimana? Harusnya ilmuwan, Brahmana, itu yang harus menyebarkan ilmunya, bukan nyari duit kalau menurut saya. Nah, kapan itu Habibie memberi hadiah seorang wanita Batak dapat gelar profesor doktor S3, dapat hadiah dari Habibie 200 juta. Hayep Rosidi dapat, Taufik Ismail dapat. Tahu-tahu si orang Batak itu siapa namanya? Jiplaan, Mas. Disertasinya itu Jiplaan. Itu disebarkan, dipublikasi. Si Hayep Rosidi dengar, dikembalikan uang yang dari dia Habibie. Gua malu sus. Tahu-tahu hadiah ini juga hadiah yang sifatnya cuma Mas? Enggak sebenarnya gitu loh. Orang jiplak udah dapat hadiah, saya kembalikan uangnya. Dikembalikan ke Habibie Center uang itu. Enggak ada yang mau terima. Kemana-mana di bidang itu nggak ada yang terima. Akhirnya apa?
Saya kan nggak mau uang kayak gitu kok. Itu buat saya nggak halal. Diserahkan sama satpamnya oleh Habibie, oleh Taufik Ismail itu. Oleh Ayub Rosidi. Nah itu ceritanya begitu. Jadi kalau seorang ilmuwan juga harus bekerja untuk keilmuannya dan untuk bidang ilmu untuk dikembangkan pada mereka-mereka yang belum tahu, gitu loh. Jangan tuh. Ya kayak seperti ini aja. Kemarin itu siapa? Wali kota, gubernur DKI siapa itu? Ahok. Digantikan oleh siapa? Anies. Dia itu kan rektor Paramadina. Rektor itu ya cuma ilmunya dikembangkan pada mahasiswa. Kok diangkat jadi menteri PDK mau sebulan nggak bisa, geser. Tahu-tahu gubernur menang, mau nyari apa? Rektor kok nyari duit buat apa? Kalau saya boleh, saya memang rektor, ngorek yang kotor-kotor. Tapi karena saya dibisukan, tadi kan sudah bilang nggak boleh ngomong. Tapi sekarang saya jadi homo ludens, manusia bermain. Apa saja saya mainkan, jadi kenikmatan hidup. Dan ternyata ya, pemulung itu adalah sebenarnya bagian dari penyelamat dunia. Kalau Anda sadari.